Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana, NIM 1820210002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari toharoh, yaitu macam-macam toharoh. Toharoh sendiri tadi sudah disinggung, ada dua, yaitu batin atau jiwa dan lahir atau badan. Batin sendiri itu adalah bersuci dari dosa atau bertobat kepada Allah yang merupakan toharoh ruhaniyah atau jiwa. Juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu lahir. Lahir adalah bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat tidak sah. Najis sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah atau ringan, yang kedua najis mutawasitoh, yang ketiga najis mughaladoh atau berat. Najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini seperti air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali ASI. Cara mensucikannya itu cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Ya, saya ilustrasikan itu tangan saya terkena najis mukhafafah, yaitu saya cipratkan airnya dan insya Allah itu sudah bersih. Yang kedua adalah najis mutawasito atau najis sedang. Najis ini seperti kotoran yang keluar dari kubur atau dubur, baik manusia ataupun binatang, kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah atau najis yang berwujud, dan najis hukmiyah atau najis yang sudah tidak tampak. Dan cara membersihkannya juga beda. Najis ainiyah ini cukup dengan membasuh atau menyiramnya dengan air sampai najis tersebut hilang baik rasa, bau, dan warnanya. Sedangkan najis hukmiyah itu cara mensucikannya dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya. Contoh dari najis hukmiyah sendiri itu adalah seperti bekas kencing yang sudah kering ataupun arak yang sudah kering. Yaitu tangan saya ilustrasikan terkena najis mutawasitoh. Kita cukup membasuhnya sekali, tapi kalau ada yang bilang 3 kali itu cuma kepuasan saja, sebenarnya 1 kali pun sudah cukup. Yang ketiga, najis mughaladoh atau najis berat, ialah najis anjing dan babi beserta keturunannya. Cara mensucikannya ini lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Ya, karena berhubung saya tidak punya anjing ataupun babi, saya gunakan hewan peliharaan saya. Saya ibaratkan hewan peliharaan saya ini anjing dan menggigit tangan saya. Saya sudah tergigit anjing dan kita basuh 7 kali. Di sela-sela pembasuhan itu kita bisa menggunakan debu. Debu yang digunakan adalah debu yang suci dan mensucikan. Bisa pada basuhan pertama sampai ke-6. Itu disunahkan, karena kalau yang ke-7 itu pasti akan buat tangan atau baju kita kotor. Dan adapun najis yang dimakfu, itu najis yang bisa dimaafkan. Yang pertama itu bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu, dan sebagainya. Yang kedua itu najis yang sangat sedikit kadarnya. Yang ketiga darah, bisul, dan sebagainya. Yang keempat, kotoran binatang yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar, jadi biji-bijiannya tersebut tidak perlu disucikan. Kotoran binatang ternak yang mengenai susu ketika diperah. Yang kelima, kotoran ikan di dalam air. Yang keenam, darah yang mengenai tukang jagal. Yang ketujuh, darah yang masih ada pada daging. Baik, itulah sedikit materi dari saya, akan dilanjut oleh pemateri selanjutnya. Pertama, membaca bismillah dan mencuci telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu, dilanjutkan dengan berkumur sebanyak 3 kali. Lalu, dilanjutkan menghirup air ke dalam lubang hidung dan menyemburkannya sebanyak 3 kali. Lalu, membaca niat wudhu. Nawaitul wudu'a liraf'il hadasil asgori fardol lillahi ta'ala.
dibarengkan dengan membasuh muka sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Lalu dilanjutkan dengan mengusap kepala sebanyak 3 kali dan mengusap telinga kanan 3 kali, dilanjutkan dengan telinga kiri sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Lalu setelah membasuh kedua kaki, kita bisa membaca doa setelah wudhu yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minas mutahhirina waj'alni min ibadika sholihin, dan lakukan secara tertib.